Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Koko Krispayoga dengan NIM 222 Profesi Sistem Komputer, mata kuliah Statistik, Statistik dan Probabilitas. Jadi, pada kesempatan hari ini saya akan buat artikel yang berjudul Descriptive Statistic and its Application dan ditulis oleh Stephen Tong dari Universitas eh, Boston University. Untuk satu jurnalnya ini open access melalui platform Harvey and Roy Press. Jadi di sini saya akan menggunakan metode statistik deskriptif. Artikel ini mengulas secara mendalam metode statistik deskriptif, yaitu tentang ukuran, pusat, barang, barang dan tabel dan grafik, dan memberikan contoh penerapannya dalam analisis harga rumah dan pasar saham. Untuk lebih lengkapnya seperti ini. Oke, saya akan menjelaskan apa itu statistik deskriptif. Statistik deskriptif merupakan bagian dari ilmu statistik yang digunakan untuk menggambarkan dan merangkum data secara ringkas. Metode ini sangat penting dalam dunia penelitian karena dalam data sebelum data dianalisis lebih lanjut, kita harus memahami bagaimana bentuk data aslinya. Dalam artikel ini, penulis menjelaskan beberapa konsep dasar, yaitu ukuran pemusatan. Yang pertama adalah mean. Mean atau rata-rata ini jumlah seluruh data dibagi jumlah seluruh data bagi jumlah data. Ini contoh 15 tambah 17 tambah 19 tambah 14 dan 13. Untuk meannya sendiri hasilnya adalah 15,6 karena dibagi 5 dari jumlah keseluruhan. Selanjutnya adalah median. Median ini adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Di sini dari median angka 13, 14, 15, 17, dan 19 adalah mediannya adalah 15. Dan terakhir adalah modus. Modus ini nilai yang paling sering muncul. Di sini untuk angka-angkanya muncul satu kali, jadi mungkin tidak ada yang untuk angkanya, angka modus. Selanjutnya adalah varian and standard deviation atau varian dan simpangan baku, yaitu mengukur seberapa besar yang tersebar dari data rata-rata. Selanjutnya adalah persentil, desil, dan kuartil, yaitu digunakan untuk melihat distribusi data dalam bagian-bagian tertentu. Dengan visualisasi sering menggunakan box plot untuk menunjukkan median. Oke, di sini saya akan membahas studi kasus. Untuk yang pertama adalah kasus yang pertama harga rumah di Warsaw.
peneliti peneliti pengaruh peneliti meneliti pengaruh dampak dari pandemi COVID-19 terhadap harga sewa Airbnb di kota Warsaw, Polandia. Yang pertama adalah menggunakan metode quantile regression untuk membandingkan harga sewa dan sesudah pandemi. Dan yang kedua, hasilnya menunjukkan bahwa selama pandemi jumlah unit Airbnb menurun dan harga sewa ikut turun. Dan yang terakhir adalah dengan menggunakan metode kuartil yaitu V2 V3. Peneliti bisa menunjukkan pola perubahan harga secara jelas. Terus selanjutnya ini adalah status harga rumah di Beijing, China. Segi kedua ini mengambil data rumah di kota Beijing pada tahun 2012 dan 2015. Untuk variabelnya, eh, variabelnya yaitu mencakup luas bangunan, jumlah kamar tidur, jumlah ruang makan, jumlah lantai, dan terakhir adalah jumlah lantai rumah. Semua itu adalah menunjukkan cara meningkat data tersebut. Pokoknya juga meningkat. Namun orientasi rumah seperti utara, selatan, timur, dan barat tidak terlalu berpengaruh terhadap harga. Dengan demikian panduan statistik deskriptif, yaitu peneliti dapat menyimpulkan bahwa urbanisasi menjadi faktor pendorong kenaikan harga rumah di Beijing. Dan untuk yang terakhir adalah studi kasus pasar saham dan kepercayaan publik. Peneliti Penelitian yang terakhir ini melihat hubungan antara volatilitas pasar saham dan tingkat kepercayaan masyarakat di berbagai negara selama pandemi COVID-19. Yaitu datanya berasal dari John Hopkins University dan Yahoo Finance and World Values Survey. Itu hasilnya yaitu tingkat dengan tingkat kepercayaan yang tinggi cenderung memiliki pola volatilitas pasar yang lebih rendah. Dan juga ditemukan bahwa tingkat pertumbuhan kasus COVID-19 lebih tinggi di negara dengan kepercayaan yang rendah. Ini untuk semua ini dianalisis dengan menggunakan median bahan baku dan univariate regression. Untuk kelebihan dan
keterbatasan statistika deskripsi yaitu mencakup yang pertama adalah kelebihannya, yaitu kelebihan statistik deskriptif adalah mudah dipahami, bisa menyaring data besar jadi informasi penting, dan cocok untuk perbandingan antar waktu atau antar variabel. Untuk kekurangannya yaitu tidak bisa digunakan untuk membuat prediksi dan tidak bisa menunjukkan hubungan sebab akibat secara langsung, dan yang terakhir adalah eh, cuma cuma hanya menggambarkan kondisi saat ini sama masa depan. Untuk kesimpulan dari ketiga studi kasus tersebut, yaitu statistik deskriptif sangat penting untuk memahami data awal dengan menggunakan dalam berbagai bidang seperti perumahan, ekonomi, dan pasar saham. Meskipun sederhana, seperti ini memberikan dasar yang kuat sebelum masuk ke analisis lanjutan seperti regresi dan prediksi. Oke, sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.